Pak. Oke, ya. Mohon maaf gitu ya, suara Bapak ini agak serak-serak basah karena memang suaranya lagi kurang baik gitu ya, lagi serak gitu udah 2 hari suaranya belum kembali seperti biasa gitu. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas mengenai fungsi kuadrat, gitu ya. Mungkin untuk anak-anak yang sudah PJJ kemarin di hari Jumat, hari ini mungkin materinya akan sama juga gitu. Namun ada beberapa tambahan mungkin ya, kayak gitu. Jadi untuk sekarang kita akan membahas fungsi kuadrat, di mana kita akan menentukan fungsinya gitu. Misal diketahuinya titiknya atau diketahui grafiknya, nanti kita cari tahu bagaimana sih cara mencari fungsi kuadratnya seperti itu. Oke, untuk videonya sudah pada ditonton belum nih anak-anak semuanya? Sudah ditonton belum? Cek suara Bapak ada nggak? Ada, Barusan. Pak. Oke, gimana? Udah ditonton belum video di Google Classroom-nya? Ditonton belum? Oke, harapannya sudah ditonton ya. Kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja untuk anak-anak semua yang sekiranya bisa on cam dan memungkinkan untuk on kamera, bisa on cam saja gitu ya, menemani Bapak agar Bapak yang on cam-nya tidak sendiri-sendiri saja gitu ya. Kayak gitu. Oke, Bapak izin setting terlebih dahulu. Bentar. Tes grafiknya settingnya apakah sudah nampak atau belum? Sudah, Pak. Oke, siap, sebentar ya. Oke, jadi yang pertama kita akan menentukan fungsi kuadrat jika grafiknya melalui 3 titik sembarang. Oke. Sebentar. Tiba-tiba mati airnya. Sebentar ya. Ada beberapa langkah. Kita misalkan dulu kuadratnya itu terbentuk umum sama dengan AX kuadrat sama dengan apa yang karena udah pasti ya kalau itu pasti bentuknya seperti ini. Jadi tujuannya itu kita bisa mulai A. Oke, yang pertama kita akan menentukan fungsi kuadrat jika grafiknya melalui 3 titik sembarang. Oke, gimana masih ingat gak apa itu bentuk umum? Bagaimana sih bentuk umum dari fungsi kuadrat? Ada yang masih ingat gak bentuk umumnya seperti apa? Gimana masih ingat gak bentuk umum dari fungsi kuadrat? AX kuadrat tambah BX. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, ya betul ya. Oke, itu bentuk umumnya. Nah ini contoh soalnya gitu ya. Mungkin kita langsung ke soal-soalnya saja. Yang pertama, menentukan fungsi kuadrat dari grafik berikut. Nah, jadi di dalam grafik ini terdapat 3 titik ya. Ada 3 titik A, B, dan C. Nah, untuk menentukan fungsi kuadratnya gitu ya, kita bisa dibilang ada 5 langkah. Yang pertama, kita memisalkan fungsi kuadratnya itu dengan bentuk umum. Kemudian kedua, kita mencari tahu gitu ya, masing-masing titiknya ada pada koordinat berapa. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan nilai fungsi dari titik-titik yang dilaluinya gitu ya, baik nilai
pada titik yang A-nya, titik yang B, titik yang C-nya. Kemudian nanti yang langkah keempat kita akan menggunakan metode substitusi atau eliminasi atau juga campuran gitu ya, eliminasi dan juga substitusi. Dan yang terakhir kita akan menggantikan gitu ya, menggantikan bentuk umumnya dengan koefisien yang didapat. Jadi tujuan kita tuh adalah mencari tahu gitu ya, berapa sih A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya gitu ya pada gambar di sini. Oke. Angka pertama kita akan memisahkan fungsi kuadratnya dengan fx atau bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, angka kedua kita tentukan nih titik pada masing-masing titik. Kita cek kalau titik A ada pada koordinat berapa titik A? 0,1. 0,1. 0,1. Oke, betul ya, 0,1. Jangan sampai balik ya. Jangan 1,0. Oke, 0,1. Sorry. Agak yang 0,1. Kemudian kedua, titik B. Titik B ada pada koordinat berapa titik B? 1,3. 1,3 ya. Oke, ada 1,3. 1,3. Kemudian kita lanjut ke titik C. Kita cek titik C. 2,7. 2,7 ya, betul. 2,7. 2,7. Oke, langkah kedua sudah kita penuhi ya, yaitu menentukan koordinat pada masing-masing titik, yaitu titik A itu 0,1 ya, kemudian titik B dengan koordinat 1,3 dan juga titik C yaitu 2,7. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai fungsi dari titik-titik yang dilalui. Oke. Nah, untuk langkah ketiga ini gitu ya, kita akan mensubstitusikan gitu ya nilai X dan Y pada masing-masing titik kepada grafik fungsi kuadratnya gitu. Jadi nanti titik A itu kan 0,1 ya, jadi nanti bentuk umumnya X-nya kita ganti dengan 0, kemudian Fx-nya itu karena Fx itu sama dengan nilai Y ya, maka Fx-nya atau Y-nya itu kita ganti dengan 1. Berarti untuk yang A menjadi F0 ya, F0 sama dengan A dikali 1 kuadrat ya, kita ganti X-nya dengan 1, kemudian B kali 1 dan juga ditambah C gitu. Oke, didapatkan sebentar, kita enter dulu ini biar tidak menumpuk. F0 berarti A kali 1 kuadrat tuh hasilnya A ya. Kemudian B kali 1 berarti B ya. Sorry. Bukan 1 tapi 0, lupa. Kali 0 kuadrat dan B kali 0 ya. Nah gitu, sorry. F0 itu berarti sama dengan 1, berarti A kali 0 berapa? A kali 0? 0 ya. 0 kali 0 ya. Juga C. Berarti dari sini kita dapatkan 1 sama dengan 0 tambah 0 kan ya. Kemudian 0 ditambah C, hasilnya C. Berarti dari sini kita dapatkan bahwasannya nilai C itu sama dengan 1. Oke, itu. Titik A sudah kita substitusi, kita lanjut ke titik selanjutnya, yaitu titik B. Berarti titik B jadi gimana? Titik B. Jadi F berapa titik B? 1. F kali 1. Berarti A dikali berapa? 1 kuadrat ya? 1 kuadrat. Tambah B kali berapa? Tambah B 1. Ditambah C ya. Ditambah C. Oke, karena pada titik sebelumnya sudah kita dapatkan bahwasannya C itu sama dengan 1, maka dari sini kita bisa substitusikan langsung gitu ya nilai C-nya jadi 1. Jadi tidak usah kita nulis C lagi, tapi langsung saja 1 karena sudah kita ketahui bahwasannya nilai C itu sama dengan 1.
Oke. Ada yang menghalangi terus. Berarti F1 itu sama dengan 3 ya. Berarti 3 sama dengan A dikali 1 berapa? Kali 1? A. Nah, kemudian B kali 1? B. B. Terus tambah 1 ya. Oke. 1. B. Kita pindah luaskan satunya ke sebelah kiri. Berarti 3 kurang 1 berapa? 3 kurang 1? 2. 2 ya. 2. 4. Ke 1 ya. 2. 2 kurang, ya 2. Berarti 2 sama dengan A tambah B. Nah, itu. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa A tambah B itu sama dengan 2. Kayak gitu. Oke, itu untuk titik B. Selanjutnya kita substitusikan nilai C. Oke, kita substitusikan nilai C. Berarti nilai C. Kalau C berapa F-nya? F berapa berarti kalau C? 2. 2. Berarti sama dengan A dikali berapa? Kali 2. 2 kuadrat. Tambah B kali berapa? 2. 1 ya C-nya. Berarti F2 sama dengan berapa F2? Berapa F2? 7 ya. 7. Berarti ya A kali 2 kuadrat berapa kali 2 kuadrat? 4A. 2A. Ya, 4A. Terus B kali 2 berarti 2B ya. Ditambah B. Oke. Satunya kita pindah luaskan jadi 7 kurangi 1 berapa? 7 kurangi 1? 6. 6 berarti sama dengan 4A ditambah 2B. Oke. Dari sini bisa kita dapatkan gitu ya bahwasannya terdapat 2 persamaan, yaitu persamaan pertama dengan A tambah B sama dengan 2, kemudian yang kedua yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 6. Kayak gitu. Jadi kita dari sini bisa dapat 2 persamaan gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode substitusi ataupun eliminasi substitusi gitu ya untuk mencari tahu berapa sih nilai A-nya, berapa sih nilai AB-nya gitu. Kita kan sudah belajar gitu ya di kelas 8 mengenai sistem persamaan linier 2 variabel gitu ya, di mana ada 3 cara mungkin ya, ada substitusi, kemudian eliminasi dan eliminasi substitusi gitu. Oke, kita gunakan saja mungkin langkah yang paling mudah menurut Bapak yaitu eliminasi dan substitusi. Oke, kita akan mengeliminasi persamaan pertama juga persamaan kedua. Jadi persamaan pertama itu tadi A tambah B sama dengan 2 ya. A ditambah B sama dengan 2. Oke, persamaan kedua kita dapatkan 4A tambah B sama dengan 4A ditambah 2B sama dengan 6 ya. 4A ditambah 2B sama dengan 6. Oke, kita eliminasi. Eliminasi itu berarti menghilangkan salah satu gitu ya, atau mengeliminasi salah satu variabel. Oke, kita pengen menghilangkan apanya dulu nih? Mau A-nya dulu atau B-nya dulu nih yang dihilangkan? A. A-nya dulu ya. Mau di A-nya dulu atau B-nya dulu? B dulu. Oke dulu, oke. Yang lebih mudah, yang kelipatannya mungkin lebih kecil. Berarti kita akan mengeliminasi B-nya. Berarti kita harus gitu ya, harus menyamakan gitu ya, menyamakan koefisien B yang persamaan pertama gitu ya, yang B ini menjadi 2B. Berarti dikali berapa biar jadi 2B B-nya? 2. Dikali 2 ya? Oke. Dikali 2. Dikali 2, yang bawah tetap dikali 1 gitu ya, agar tetap menjadi 2B. Berarti 2 kali A berapa 2 kali A? 2A. Kemudian 2 dikali B berapa 2 kali B? 2B. Kemudian 2 kali 2? 4. 4. Oke, yang bawah tetap ya dikali 1. Berarti 4A ditambah 2B sama dengan 6. Oke, kita kurangkan. Berarti 2B kurang 2B habis ya? Habis berarti 0 gitu ya. 0. 2A dikurang 4A berapa 2A kurang 4A? Negatif. 2. 2A. 2A. Oke, 4 dikurangi 6? Min 2. 2. Berarti A sama dengan min 2 dibagi min 2. Hasilnya berapa min 2 bagi min 2? 1. Di sini bisa kita ketahui gitu ya bahwasannya A-nya itu sama dengan 1.
Oke. Lanjut, kita cari B-nya. Agak lebih mudah, kita mungkin bisa langsung mensubstitusikannya saja gitu ya, nggak usah eliminasi lagi. Kita bisa mensubstitusikan ke persamaan pertama ataupun ke persamaan kedua. Bisa ke A tambah B sama dengan 2, ataupun ke 4A tambah 2B sama dengan 6. Karena nilai yang lebih kecil mungkin A tambah B sama dengan 2, kita bisa mensubstitusikan nilai A ke persamaan pertama untuk mencari tahu nilai B-nya itu berapa. Oke, berarti A tambah B sama dengan 2 ya. Tambah B sama dengan 2. Nanti A-nya dengan 1. Berarti 1 ditambah B sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 dikurang 1 ya. 2 kurang 1 berapa? 1. Oke. Berarti dari sini sudah kita dapatkan bahwasannya A-nya itu sama dengan 1 ya. Ya kan ya? A-nya 1, kemudian B-nya juga 1, dan juga C-nya 1. Oke, C-nya 1. Berarti dari sini kita sudah mendapatkan gitu ya masing-masing nilai dari A gitu ya, masing-masing nilai dari B dan juga nilai C. Berarti kita tinggal mengganti atau mengubah bentuk umumnya menjadi fungsi kuadratnya. Berarti fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Berarti tadi A-nya 1 ya, berarti 1 dikali x kuadrat, kemudian 1 dikali x, kemudian ditambah c. C-nya 1 ya. Bentar. Ya. Mepet nih. Udah data sounding sebentar. Oke. 1 kali x kuadrat berarti bentar. Berarti x kuadrat ya. Kemudian 1 dikali x itu 1x. Kemudian tambah 1. Berarti fungsi kuadrat pada grafik nomor 1 ini adalah x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, gitu. Jadi kita sudah mengetahui ini berapa sih gitu ya, atau ya berapa sih atau bagaimana sih bentuk dari fungsi kuadratnya. Jadi bentuk fungsi kuadrat pada nomor 1 ini yaitu x kuadrat ditambah x ditambah 1. Oke, sampai saat ini, sejauh ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin dari anak-anak sekalian, ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Udah dipahami nggak untuk soal nomor 1 ini? Paham. Insya Allah. Oke, harus atau ya? Oke, kita mungkin lanjut ya ke soal nomor 2. Nomor 2 mungkin kasusnya sama dengan soal nomor 1. Sebentar, kita enter dulu supaya tidak. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Kita kasusnya sama gitu ya dengan nomor 1. 3 titik. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik berikut. Di mana di sini ada 3 titik ya, titik A, titik B, dan juga titik C. Kayak gitu. Oke, langsung kita coba lagi. Berarti kita misalkan fungsi kuadratnya. Ada yang mau coba dulu nggak buat soal nomor 2? Karena soal nomor 2 ini mungkin harusnya sama dengan soal nomor 1. Ada yang mau mencoba untuk mengerjakan soal nomor 2? Boleh, kalau ada yang mau coba bisa raise hand terlebih dahulu saja gitu ya. Ada yang mau coba nggak soal nomor 2 ini? Ada yang mau coba soal nomor 2? Soalnya sama ya dengan soal nomor 1, hanya saja mungkin titik-titiknya berbeda, namun untuk prosesnya juga tetap sama saja seperti itu. Oke, ada yang mau coba nggak soal nomor 2 ini? Ada nggak nih yang mau coba? Ada nggak? Oke, kalau ada kita bahas nomor lagi aja. Oke, soal nomor 2. Kita misalkan fungsi kuadratnya dengan bentuk umum lagi ya. Gimana bentuk umum teh? Fx sama dengan AX kuadrat tambah tambah BX C. ditambah Oke, langkah pertama sudah ya. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan masing-masing koordinat dari setiap titiknya. Yaitu ada 3 titik ya. Titik A, titik B, dan juga titik C.
Oke. Titik A ada pada koordinat berapa titik A? 0,-4. Min 4. 0,-4. Oke. Itu titik A ya. 0,-4. Lanjut titik B. Ada pada koordinat berapa titik B? 1,0. 1,0. 1,0. Oke, lanjut titik C. Ada pada koordinat berapa titik C? 4,0. 4,0. Oke, ya. Mungkin Bapak kembali bahas sedikit sini gitu ya. Ada pembelajaran dari kemarin ya ataupun pada PTN beberapa yang baru dari anak kalian. Jadi kalau misalkan A-nya itu ada pada sumbu Y, ya, ada sumbu tegak ini, berarti yang nolnya itu X-nya, gitu ya. Yang nolnya itu X-nya. Tapi kalau misalkan ada pada sumbu X, gitu ya, yang nolnya itu Y-nya. Lanjut ya. Kita ke langkah ketiga, berarti kita akan menentukan nilai fungsi dari titik-titik yang dilalui, ya, atau masing-masing titik, baik dari A, baik dari B, baik juga dari C. Gitu. Oke, berarti kita tentukan dulu nilai fungsi dari titik A. Berarti jadi F berapa kalau titik A? Jadi berapa kalau titik A? F0 ya. Sama dengan 0 sama dengan 0 0,4 plus B0 plus ditambah B0 ditambah C. B kali 0 ditambah C ya. Kali ya, bukan B0 ya. Oke. Berarti nilai F0 berapa nilai F0-nya? Negatif 4. Negatif 4. Oke, sama dengan A kali 0 kuadrat berapa? 0. Oke, berapa? 0. Tambah C. C. Oke, berarti negatif 4 sama dengan C. Oke, sama dengan C karena 0 tambah 0 tambah 0 tambah C itu hasilnya C ya. Berarti dari sini bisa kita dapatkan bahwasannya C-nya itu sama dengan negatif 4. Berarti Negatif 4. kita tinggal mencari tahu berapa nilai A, berapa nilai B-nya. Oke, kita lanjut ke titik selanjutnya yaitu titik B yang belum kita substitusi. Oke, sekarang kita substitusikan nilai B. Berarti nilai titik B jadi F berapa titik B? F1. Sama dengan berapa F1? A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. tambah C. Negatif 4. Berapa F1-nya? Berapa F1 nilainya? 0. 0 sama dengan A kali 1. Berapa? Berapa kali 1? A ya. Kita B-nya 1. Tambah B. C-nya negatif 4 ya. Berarti, Iya. Negatif 4. berarti A tambah B-nya berapa? A tambah B-nya? Negatif 4-nya kita tinggal Tambah 4 kurangin 0. A tambah Tambah 4. 0 dikurang atau dikurang 4 sama dengan A tambah B. Kita berarti min Dengan 0 tambah 4 jadi 4. Berarti 4 sama dengan kan nilai fungsi dari yang C. Pak, suaranya nggak ada. Sekarang jelas gak? Jelas. Jelas. Baru jelas. Lanjut berarti titik C. Berarti titik C jadi F berapa titik C? F4. A kali 4 kuadrat Tambah B kali tambah C. 4 ditambah C-nya maksudnya kita tuliskan aja tambah negatif 4. F4-nya berapa F4-nya? 0. Berarti A kali 4 kuadrat berapa? A kali 4 kuadrat? 16A. 4B. 11 kali ini berarti ini kurangnya 4.
Jadi 4 sama dengan 11A ditambah 4B. Bilangan kita kembali gitu ya, mendapatkan dua persamaan gitu ya. Sederhanakan kau. Yang kedua persamaan dengan 16A ditambah 4B. Kita langsung berarti eliminasi dan substitusi lagi ya, atau substitusi semuanya? Ya, udah. Ya. Yaitu A tambah B sama dengan 4. B mau apanya nih yang kita eliminasinya? Mau A-nya atau B-nya yang dieliminasi? A, B. B. Yang lebih kecil, yang mana? Yang A atau yang B? B. B. B-nya. Oke, berarti yang atas kita kalikan berapa biar jadi 4B? 4. Ya. Oke, dikalikan sama yang kali 4 dan bawah kita kalikan 4A tambah 4. B. 4 kali 4 berapa? 8. 16. Dikali 16 ya, 4 kali 4. 4 kali 4. 16. 16. Pas suara bapaknya nggak ada. Hilang. Iya. Cek sekarang jelas ya suaranya. Jelas gitu. Jelas, Pak. Dan sama duanya. Hah. Nah, maka saya Halo. Kecil suaranya. Suaranya, Pak. Oke. Kecil, Pak. Sekarang jelas gak? Jelas. Oke. Mungkin mic-nya harus Bapak pegang terus ya. Jangan jauh-jauh. Oke, berarti langsung kita eliminasi saja ya. Berarti B-nya habis kan ya? B-nya habis. Habis. Iya. Iya, Pak. Ya kebalik. B-nya habis. Jadi 4A kurangi 16A berapa? 4A kurangi 16A. Negatif 12A. 12. Negatif 12A. Oke. 16 kurangi 4 berapa? 16 kurangi 4. 12. 12. Berarti A-nya 12 dibagi min 12 ya. Jadi berapa A-nya? Min 1. Min Min 1. min Apa? 1 ya. Oke, A-nya min 1. Oke, lanjut. Berarti kita cari nilai B-nya. Kita substitusi aja gitu ya, karena kita sudah mengetahui berapa nilai A-nya. Kita bisa mensubstitusikan aja ke nilai yang paling kecil, yaitu A tambah B sama dengan 4. Ya. Berarti A tambah B sama dengan 4. Gitu ya. Berarti kita ganti A-nya dengan negatif 1. Berarti negatif 1 ditambah B ya, sama dengan 4. Di B sama dengan berapa? 4 dikurang 1. Lima. berarti 4 sama berarti B-nya sama dengan 5 ya. B-nya tidak? Betul. Oke. Berarti maka dari grafik tersebut tadi kan kita sudah dapat ya berapa nilai A-nya, berapa nilai B dan berapa nilai C-nya. Berarti kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam bentuk umumnya, yaitu X sama dengan AX kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. Tadi A-nya berapa A-nya? Negatif 1 ya. Berarti negatif X kuadrat Negatif X kuadrat. X-nya itu 5 aja ya. Ditambah 5X
Terus tadi C-nya, berapa tadi C-nya tuh? Negatif Negatif 4 ya. C-nya negatif. Berarti min X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Kurang 4. Oke. Tulisannya agak ini. Min X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Kayak gitu. Jadi inilah bentuk fungsi kuadrat pada grafik soal nomor 2. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau tanya terlebih dahulu? Bisa, Kak. Kalau bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang selanjutnya ya. Mungkin nanti sini ada soal nomor 3, namun khawatir tidak keburu di kasus selanjutnya. Mungkin kalau ada waktu kita bahas yang nomor 3 ini. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Itu kan tadi mah yang diketahuinya tuh 3 titik ya, 3 titik sembarang gitu ya. Biasanya dengan titiknya tuh A, B, C-nya ya kayak ini. Nah, namun yang sekarang ini yang diketahuinya tuh fungsi kuadrat jika diketahui melewati 1 titik dan titik puncaknya. Jadi yang diketahuinya tuh 1 titik dan titik puncaknya. Jadi yang diketahui pada soal nomor pada kasus kedua gitu ya, bisa dibilang kasus kedua ini yang diketahuinya hanya 2, yaitu 1 dan 1 lagi titik puncak. Ada 2 titik ya. Oke, untuk langkah-langkahnya tetap sama ya. Tetap sama. Pas suaranya hilang. Tes sekarang masuk? Ada. Oke, langsung saja gitu ya. Untuk langkah-langkahnya tetap sama gitu ya. Kita akan misalkan fungsi kuadratnya gitu ya, seperti biasa dengan bentuk umum, yaitu bentuk umumnya apa bentuk umum teh? X sama dengan AX kuadrat Tambah BX. ditambah tambah C. Oke, itu titik-titiknya. Selanjutnya kita cari tahu nih berapa koordinat dari masing-masing titiknya, yaitu 2 titik kan ya, titik A dan titik B. Berapa koordinat pada titik A? negatif 1,0. Oke, betul ya. 1,0. Jago-jago anak Bapak. Negatif 1,0 ya. Negatif 1,0. Oke, lanjut ya. Sudah betul titik A. Lanjut kita sekarang ke titik B. Berapa koordinat pada titik B? Negatif 1,4. 1,-4. Oke. Dari grafik tersebut diketahui kan karena B ini titik optimum gitu ya. Berarti terdapat jelas gitu ya bahwasannya ada ada yang namanya sumbu simetri. Berapa sumbu simetri yang ada pada grafik tersebut? Berapa sumbu simetrinya? 1. X sama dengan ya, 1. X sama dengan 1. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Oke, ya. Berdasarkan sumbu simetri gitu ya, kita akan mendapatkan 2 titik. Jadi kan di sini kita ketahui titik A ya, betul tidak ada titik A dengan koordinat negatif 1,0 ya? ya. Iya, jadi sumbu simetri itu bisa dibilang mencerminkan gitu ya. Jadi jika titik A ini gitu ya dicerminkan terhadap sumbu simetri gitu ya, jaraknya itu tetap sama gitu ya. Di belakang sumbu simetri ini, di sebelah kanannya sumbu simetri kan di sebelah kiri sumbu simetri itu ada titik A ya. Jadi di sebelah kanan sumbu simetri pun ada yang namanya suatu titik gitu ya. Titiknya pun sama jaraknya gitu ya. Karena titik A ini ke sumbu simetri itu jaraknya 2 ya, yaitu 0 dan 1. Betul ya, jaraknya 2 titik A ke sumbu simetri, betul tidak? Oke. Berdasarkan hal itu ada titik terminannya gitu ya, yaitu dengan jaraknya 2 juga, yaitu 1 langkah 2 gitu ya. Jadi ada pada titik 3,0 gitu ya. Y-nya pun sama namun X-nya berbeda. Jadi dari sinilah gitu ya kita bisa mendapatkan suatu titik lagi, yaitu titiknya 3,0 yang merupakan cerminan gitu ya, cerminan dari titik A kayak gitu. Jadi jika diketahui 1 titik dan jika diketahui itu 1 titik dan
satu titik optimum gitu ya. Jadi nanti kita akan mencari lagi satu titik dengan pencerminan dari sumber simetrinya gitu ya. Gitu. Jadi titik tersebut adalah berapa titik tersebutnya? 3,0. 3,0. Oke, 3,0. Jadi bisa langsung kita substitusikan ya. Bisa kita substitusikan satu-satu seperti tadi gitu ya, masing-masing titiknya. Mungkin kita bisa misalkan titik 3,0 itu dengan titik C ya. Titik C. Ya, biar lebih mudah mungkin ya untuk mengetahui itunya. Oke. Kita akan mulai fungsi dari fungsi yang dilaluinya. Terlebih dahulu nilai A-nya. Berarti nilai A-nya. Berarti sekarang sudah kan titik A-nya. Berarti A. Maka titik A. Jadi F berapa titik A? Negatif 1 kali negatif 1. F negatif 1 ya. F negatif 1 sama dengan A. Berapa kali Dikali negatif 1 kuadrat. tambah B Kali Negatif 1 tambah C. tambah C. Oke, berarti F1-nya udah dapat tadi F1-nya 0 ya. 0 0 sama dengan A dikali negatif 1 kuadrat. Berapa negatif 1 kuadrat? Negatif 1 negatif A. Jadi 1 dikali A. Ya kan negatif 1 kali 1 ya. Jadi A. A kali 1 jadi A. Kemudian negatif 1 kali B berapa? Negatif 1 kali B? Negatif B. Negatif B tambah C ya. Oke. Jadi A dikurangi B tambah C sama dengan 0. Jadi dari substitusi yang pertama kita belum dapat nih berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Oke, kita lanjut ke substitusi yang kedua. Kita substitusikan titik B-nya. Titik B-nya. Berarti titik B berapa? F berapa titik B? F1. F-nya 1 F1. Berarti F1 sama dengan A dikali berapa? A Kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C. C ditambah C. Oke. Berarti F1-nya berapa F1-nya? negatif 4 Sama dengan A kalau tambah B berarti A kali 1 A ya. A. B kali 1 B ya. B. C. Oke. C. Hasilnya itu berarti dari sini kita dapatkan bahwasannya A tambah B tambah C itu hasilnya negatif 4. Oke, lanjut. Sekarang yang C. C. Oh, F berapa? F berapa? F3 ya? Iya. 3. Bentar. A kali 3 3 kuadrat ditambah tambah B B kali 3 tambah C. Sebentar. Tidak ada jaraknya. Bentar. Sebentar. Oke, F3. Jadi F3-nya berapa tadi? A dikali A kali 3 A kali kuadrat 3 tambah B tambah B kali 3 tambah C. tambah C. F3 tambah C. Oke. Berarti F3 tadi berapa? 0 ya? 0. Iya. A kali 3 kuadrat berarti 9A ya? 3B tambah 3B C. tambah C. Oke, jadi kita di sini dapat 3 persamaan. Nah, gitu ya. Karena tadi itu bisa kita eliminasi dan substitusi gitu ya. Namun di sini hanya ada 3 persamaan gitu ya. Kan berarti kita tidak bisa menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel atau tidak bisa menggunakan SPLDP atau berarti kita tidak bisa menggunakan eliminasi, tidak bisa juga menggunakan substitusi dan juga tidak bisa menggunakan eliminasi substitusi gitu. Oke, berarti kita langkah ini kurang tepat gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan langkah lain gitu. Nah, karena A titik potong sumbu X ya, betul tidak? A dan C titik potong sumbu X.
Ya kan ya? A dan titik C itu titik potong sumbutan ya. Iya. Ya. Ya. Betul. Berarti Iya. bisa hasilnya akar-akar itu ya, akar-akarnya itu kalau misalkan di persamaan kuadrat yaitu akar-akarnya tuh 3 sama negatif 1 ya. Betul tidak? Iya. Iya. Nah, oke. Jadi untuk soal nomor 3 ini gitu ya, berarti kita tidak akan mendapatkan posisi kuadrat itu dengan eliminasi substitusi gitu, tapi kita akan mendapatkannya secara berjalan mundur gitu ya, dengan memfaktorkan X tambah 1 dan juga X 3 gitu ya. Berarti kita dapatkan akar-akarnya itu sebentar. Jaraknya. Karena akar-akarnya tuh dari sini tuh X sama dengan negatif 1 ya, kalau fungsi, dan juga X sama dengan 3. Berarti akan kita faktorkan. Kita pindah luaskan dulu negatif 1-nya ke sebelah kiri. Jadi X negatif 1 ke kiri jadi apa? Jadi plus ya. Plus. Ya kan ya? Ya, jadi X plus 1 sama dengan 0 ya. Terus yang kirinya yang X sama dengan 3. 3 ke kiri berarti jadi negatif. Kamu izin ke Min kamar 3 mandi. ya. Boleh Dini, silahkan. X min 3 sama dengan 0. Oke, Dini silahkan. Oke, berarti kita bisa faktorkan ya. Jadi X tambah 1 dikali X min 3. Nah gitu, sama dengan 0. Ya, tidak usah sama dengan 0 gitu ya, karena ini bukan persamaan kuadrat, tapi fungsi kuadrat. Jadi kita bisa kalikan secara pelangi gitu ya. X kali X dan X kali min 3 dan 1 kali X dan 1 kali negatif 3. Oke, kita kalikan berarti X kali X jadi berapa? X kuadrat ya. X kuadrat. X kali min 3 jadi berapa? Min 3 X. Dan 1 dikali X berapa? 1 X. X ya, tambah X. Min 3 kali 1. Min Min 3. Min Iya, 3. min 3. Oke. Berarti karena ada yang bisa kita sederhanakan, berarti X kuadrat min 3 tambah X berarti 3X tambah X jadi berapa? Negatif 2X. Negatif 2X dan min 3. Jadi dari angka ini gitu ya bisa kita dapatkan langsung bahwasannya fungsi kuadrat pada grafik nomor kasus ini gitu ya, yaitu X kuadrat min 2X dan min 3 kayak gitu. Jadi sebentar. Jadi berdasarkan garis secara berjalan mundur ini kita bisa mengetahui bahwasannya fungsi kuadrat pada soal ini yaitu X kuadrat min 2X fungsi kuadrat itu yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 gitu. Jadi untuk soal ini gitu ya, ataupun kasus ini kita tidak menggunakan eliminasi gitu ya, tidak menggunakan substitusi juga gitu. Jadi kita bisa langsung mendapatkannya, bisa langsung mendapatkan fungsi kuadratnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak untuk kasus ini gitu? Berarti kasusnya tuh kita mendapatkan satu titik dan juga satu titik optimum. Oke, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak untuk soal yang seperti ini? Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Gimana? Bisa dipahami nggak untuk kasusnya yang seperti ini? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Bisa dipahami nggak? Gak usah menentukan nilai fungsinya gitu ya, tapi kita bisa langsung mencari tahu gitu ya titik potong dari sumbu X-nya gitu ya, dengan berjalan mundur gitu ya, untuk memfaktorkan masing-masing titiknya gitu ya. Itu X negatif 1, X sama dengan negatif 1, faktorkan saja gitu, untuk mencari tahu fungsi kuadratnya. Sampai sini ada yang bertanya terlebih dahulu? Gimana? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Bisa dipahami nggak anak-anak semuanya? Bisa dipahami? Oke, sambil nunggu mungkin Bapak izin terlebih dahulu ya, pengen minum Bapak sudah start pisan. Sebentar ya.
Tadi suara Bapak ada nggak? Ada, Pak. Ada, soalnya sebentar ya. Di sini jaringannya agak jelek, jadi putus-putus ini teh suaranya. Cek suara Bapak ada kan sekalian? Ada, Ada Pak. Pak. Oke, barusan ada kendala dari sini ya, ada jaringannya sempat terputus wifi-nya sebentar ya. Bapak login dulu. Nah, ya, HP bapaknya belum login, agak jaringan sebentar. Iya, Pak. Sekarang coba cek suaranya masuk. Ada Pak. Ada, Oke, Pak. baik kembali ya. Share screen. Oke, sudah ada layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut kembali ya. Oke, buat soal yang tadi atau kasus yang tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa dipahami nggak soal yang barusan? Yang soal berarti kasusnya kasus kedua. Jika diketahui satu titik dan diketahui lagi satu titik optimum. Jadi untuk kasus seperti itu kita bisa langsung saja mencari tahu berapa titik potong masing-masing titik potong dari grafiknya. Nah, jika kita sudah mengetahui masing-masing titik potongnya, kita bisa berjalan mundur ya, kita bisa putarkan masing-masing akarnya gitu ya, dengan mengkalikan kemudian nanti didapatkan fungsi kuadratnya. Kayak gitu. Oke. Lanjut berarti ya, kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 2. Oke, nomor 2 juga sama ya, diketahuinya satu titik dan juga satu titik optimum gitu ya. Oke. Oke, kita misalkan fungsi kuadratnya sebagai bentuk umum. Berapa bentuk umum teh? Gimana bentuk umum? AX kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C.
C. Oke. Mantap. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan titik-titik koordinatnya. Oke. Di sini belum ada namanya, kita misalkan titik A dan juga titik B. Oke. Titik A ada pada koordinat berapa titik A? Negatif 2. Negatif 2,1. A itu negatif 2,1. Kalau yang B? 3 0,3. 0,3. 0,3. Ya. Karena ada pada sumbu Y. Gitu ya. 0,3. Gitu. Sebentar. Kakak ada suaranya. Oh, Atau jangan lupa. Lupa belum di-mute suara bapaknya. Sorry. Oke. Lanjut berarti ya, kita langsung menentukan nilai fungsinya. Kalau yang A, berarti yang A berapa yang A? Disubstitusikan jadi F berapa? F Yang A? 2. Min 2. Min 2 ya. Negatif 2. Sama dengan A kali negatif 2. A dikali negatif 2 Min kuadrat. 2 A kali kuadrat negatif 2. ditambah B kali Tambah B min 2 kali min 2. ditambah Tambah B kali negatif 2 ditambah C. Berarti F negatif 2-nya 1 ya? itu Ya. sama dengan Dengan berapa nih? Habis Angka negatif 2. 4A. 2A. B. 4A ya. Negatif 4A. 4A. Kan negatif 2 kali negatif 2, 4 ya? 4A ditambah Min min 2 2B ya. Min 2 ditambah tambah C. Bentar ya, Bapak serap nih, mau izin minum dulu ya, bentar. Waduh. Oke, tes ada suaranya masuk gak? Ada. Oke, ya lupa seperti tadi. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 4 pun tadi gitu ya, sama kita harus mencari satu titik lagi gitu ya dengan menggunakan sumbu simetrinya. Kan tadi sama juga ya, kita mendapatkan satu titik lagi yaitu titik C dengan mencerminkan titik A-nya gitu ya pada sumbu simetri. Nah, kalau yang ini berarti kita akan mencerminkan titik apa berarti kalau pada yang ini? Titik Apa C. yang B. Titik B. Titik B gitu ya, titik B akan kita cerminkan kepada sumbu simetri, nantinya akan menjadi titik C ya. 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 Iya, Pak. Oke, titik C. Oke, coba berapa jarak titik B ke sumbu simetrinya? Berapa jarak? 2. Nah, Jaraknya 2. 2. Kalau jarak itu nggak ada negatif atau positif, tapi positif ya jarak. Berarti dari sini kalau negatif 2 ke kiri jaraknya 2 berapa? Sini. Min 4,0. 4 ya. 3. Min 4,3. Ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan satu titik yaitu C-nya. Titiknya itu negatif 4,3 ya. Oke. Lanjut. Kita langsung lanjut tadi ya, substitusi yang tadi.
Oke, F A. F yang A. Berarti F sama dengan F negatif 2 sama dengan 1 sama dengan 4A min 2B tambah C. Oke, itu yang A. Kita lanjut substitusikan titik yang B-nya. Titik yang B. Berarti yang B jadi berapa yang B? F berapa yang B? F kali 0 F 0 sama dengan A kali 0 kuadrat. A 0 kuadrat tambah ditambah B kali 0 0 tambah C. tambah C. Berapa F0? 3 ya F0-nya? Tiga. 3 3. Ya, 3 sama dengan sama dengan A kali 0 berarti 0 ya. 0 tambah 0 B kali tambah 0. C. 0 B kali 0 berapa? B kali 0. 0 ya. 0 Tambah tambah C. C. Oke, berarti 0 tambah 0 tambah C. Berarti dari sini bisa kita dapatkan C-nya itu sama dengan 3 ya. Ya. Sepertinya kalau ini akan kita eliminasi ataupun substitusi gitu karena kita sudah mendapatkan nilai C-nya. Kita bisa lanjutkan yang ini nih. Jadi bisa kita lanjutkan ya yang ini. Berarti C-nya kalau 3 berarti di berapa C-nya kalau 3? Tulis di kanan aja soalnya bisa ditulis di bawah. Kita lanjutkan di bawah berarti ya yang untuk yang A. Kita lanjutkan ini ke sini. Nah, kita lanjutkan tidak rapi, mohon maaf. Jadi 1 berarti ya 4A min 2B ditambah C. Tadi C-nya berapa? C-nya 3 ya? 3. 3 Berarti kita pindah luaskan 3-nya jadi 1 kurangi 3 ya. 1 kurangi 3 berapa? 1 kurangi 3? 2. Ya, sama dengan 4A min 2B. Oke, bisa kita sebutkan ini persamaan pertama ya. Oke, kita lanjut. Substitusikan nilai titik C-nya. Substitusikan berarti yang C. Tadi yang C itu koordinatnya berapa? Negatif 4,3 ya? Iya. Berarti berapa? Kalau yang C, F-nya F berapa? F negatif 4. 4. F negatif 4. Sama dengan berapa F negatif 4? A kali negatif 4. kuadrat tambah B. negatif 4 B kali negatif 4 C ya. F negatif 4-nya berapa? F negatif 4-nya tadi? 3. 3 3 sama dengan A kali negatif 4 kuadrat. Berapa saya? 16. 4B ya, berarti B 4B ditambah C. C-nya tadi kita dapatkan, C-nya itu 3, berarti kita ganti saja dengan 3 ya. Berarti 16A min 4B ya. Berarti kita pindah luaskan 3-nya saja. Berarti 3 kurangi 3 0 kan ya? Betul tidak? 3 kurangi 0. 0 sama dengan 16A min 4B. Gitu. Inilah yang dinamakan dengan persamaan kedua. Oke. Itu ya. Kita bisa mensubstitusikan. Jadi persamaan pertamanya tadi 4A min 2B. 4A min 2B sama dengan berapa? 4A min 2B. 4A min 2B sama dengan min 2. Kemudian 16A min 4B. Sama dengan 0. Oke. Berarti mau kita kalikan berapa nih? Apa dulu yang mau kita hilangkan? A-nya dulu atau B-nya dulu? B-nya dulu ya. Oke, kita eliminasi B-nya. Dikali berapa biar jadi 4? 2. Nah, bawah kali 1. Berarti 8A ya. 8A min 2 kali 2 min 4B. Min 2 kali 2 min 4 ya. Yang bawah tetap 16A min 4B. Oke,
Oke, karena ini mah min dengan min ya kita jumlahkan, kita kurangi saja biar ininya habis. Berarti min 4B min 4B 0 ya. 8A min 16A berapa? 8A min 16A. Min 8A. Min 8A ya. Min 8A. Min 4 kurangi 0 min 4. Berarti A-nya min 4 per 8 atau A-nya berapa A-nya? 1/2. Ya. Oke, A-nya 1/2. Oke, berarti kita bisa mensubstitusikan nilai B-nya. Kita substitusikan ke fungsi pertama berarti ya, kesamaan pertama. Jadi 4A min 2B sama dengan min 2. Kita ganti A-nya dengan setengah, berarti 4 dikali setengah ya. Untuk 2, min 2B min 2. Ya, 4 kali setengah berapa? 4 kali setengah? 2. Ya, 2 min 2B. Oke, min 2. Berarti min 2B sama dengan 2-nya kita pin 2 luaskan. Jadi sebelah kanannya ada berapa nilainya? Min 2 kurangi 2. Min 4. Min 4 ya. Berarti B-nya sama dengan min 4 Bagi min 2. Bagi Ya. 2. ya Oke, min 4 bagi min 2 berapa? Min 2. 2 ya. Oke, itu B-nya 2. Berarti dari sini kita simpulkan bahwa A-nya berapa? A-nya itu sama dengan setengah ya. A-nya setengah ya. Kemudian B-nya itu 2 dan C-nya itu sama dengan 3. Berarti kita langsung substitusikan aja ke berarti fx sama dengan tadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Tadi A-nya itu setengah, berarti ya setengah dikali x kuadrat tambah B. Tadi B-nya 2 ya. Berarti 2 dikali x dan C-nya itu 3 ya. Tambah 3. Berarti fungsi kuadratnya setengah x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Inilah fungsi kuadrat pada soal grafik nomor 2. Gimana? Ada yang mau tanya terlebih dahulu nggak dari anak-anak sekalian? Jadi dipahami? Gimana bisa dipahami anak-anak? Udah lah ya. Jadi untuk soal nomor 2 mas sepertinya sama dengan yang tadi gitu ya, dengan yang tadi dengan yang ini. Jadi untuk kalau misalkan diketahuinya itu titik potong sumbu X, berarti itu kita faktorkan aja gitu. Tapi kalau misalkan diketahuinya titik potong sumbu Y ya, ini kan titik potong sumbu Y ya, berarti ini mah sama kayak tadi bisa dieliminasi atau substitusi. Di kesimpulannya mungkin kalau misalkan diketahuinya tuh titik potong sumbu X, yang diketahuinya tuh titik potong sumbu X, berarti itu harus kita faktorkan. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya titik potong sumbu Y ataupun 3 titik sembarang, berarti itu bisa kita bisa kita eliminasi ataupun substitusi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya terlebih dahulu dari anak-anak sekalian? Gimana? Kayak mau tanya dulu. Kalau nggak ada mungkin boleh pada on cam dulu nih, kita dokumentasi dulu karena sudah jam 9 juga ya. Gitu, karena sudah di akhir pembelajaran juga. Sok boleh pada on cam dulu atau yuk boleh sok di kerudung dulu, ambil kerudungnya atau mau ngaca-ngaca terlebih dahulu. Gitu. Oke, hayu Dini. Tadi Dini sudah on cam. Gak apa-apa pakai kerudungnya bunga putih. Gak apa-apa. Tenang. Boleh hayu. Yang penting kita dokumentasi sebagai bukti bahwa kita sudah belajar gitu kan. Oke, Dini sudah on cam. Hayu yang lain ditunggu menemani Bapak dan juga Dini ya. Ada Ibu juga, ada Bu Eni yang sudah on cam juga. Halo Ibu. Ibu ada di samping Bapak gitu ya. Sama-sama di ruang guru. Oke, yang lain ayo kita on cam dulu atuh. Kita menemani Ibu dan juga Dini. Nikmah kita on cam. Robi juga, Bapak belum pernah lihat Robi on cam nih. Robi, Mega juga. Mega belum. Agnia nih rajin on cam. Ayo Agnia kita on cam. Salsabila juga rajin nih on cam. Ayo Salsabila kita dokumentasi terlebih dahulu. Octavia, ayo Octavia. Ya kemarin yang sempat nanya-nanya ke Bapak ya lewat WA. Naila juga ya Naila. Siti Aisyah juga Muhammad Raka. Yeriko, Shalwa, Dina gitu ya. Rahma juga, Wida Ningsih, Nur Anggita, Cika, Ahmad Ais. Belum mandi Bapak. Apa, hayu.
Tuh, biasanya juga gak mandi kan? Salwa Diva, Eri juga, Hayu, Nadia, Widya, Riani nih, Hayo Riani. Kemarin kan sempat tanya-nanya ke Bapak ya jam 11 malam kan. Gak apa Hayu on cam nih biar Bapak tahu yang mana si Riani itu ya. Boleh atau Riani? Ayo Riani. Nanti kalau nggak on cam nggak Bapak jawab lagi deh pertanyaannya. Ayo Riani. Indomie dulu nggak sih, Pak? Itu mah nanti itu. Sekarang mah masih pagi-pagi aduh pagi-pagi makan Indomie mah nanti salatri sakit perut. Apalagi kalau Indominya pakai cengek mah tuh mal kuat perutnya. Ayo Riani kita on cam dulu. Mana Riani temennya Maria CS-nya kan ya itu. Haifa juga ayo kita on cam. Desiana, Akila juga Akila Hayu kita on cam. Sahrila, Jihan Hayu, Benedictus, Laila. Deh, ayo kita on cam dulu nih. Bapak tunggu sampai 9.10. Sok. Laila juga tadi udah on cam nih. Ayo Laila. Menemani Salsabila dan juga Dini. Nih Salwa Diva juga sudah. Kita on cam dulu. Oke, ayo teman-teman semuanya kita on cam terlebih dahulu. Ayo. On cam kasihan dari teman-teman. Ayo. Ayo. Nah, oke ya. Ini. Ayo nih kita angkat dulu deh. Jadi untuk hari ini mah nggak ada Google Form ya. Senang nggak ada Google Form? Jadi untuk hari ini nggak ada Google Form ya. Ada tugas dong Pak. Nggak ada tugas tapi kita ini dia belajar mungkin belajar karena insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian gitu ya. Gitu jadi dipersiapkan materi fungsi kuadrat dan persamaan kuadratnya kayak gitu. Jadi untuk minggu depan di hari Selasa kita akan ulangan harian. Jadi untuk hari ini ya karena hari ini tidak ada Google Form jadi penggantinya kalian semuanya bisa membaca kembali materi-materi kemarin dari pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, pokoknya yang sudah dibahas kemarin tentang fungsi kuadrat dan bentuk fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat bisa dipahami dulu gitu ya. Oke. Tes suara Bapak ada kah? Jangan galak ya, Nay. Ada apa? Pokoknya gak ada yang on cam aja tuh, belum on cam nih. Ayo kita dapur dulu. Ini suara Bapak sudah serak-serak seperti ini nih. Ayo, ayo gengs. Kemarin siapa sih? Jonathan yang nggak masuk sini lagi, Jonathan yang salam dari Binjai. Nggak ada join lagi ke sini. Oke, nggak ada yang mau on cam nih, bener. Tuh Dini aja nih. Tuh Salwa, Salsabila, ayo, nah Mega. Bapak tuh lupa Mega yang mana kalau di ini, kalau di mana? Kalau di PTM-nya lupa. Luar ada inget ini. Mega mah di 9G2 ya, Mega teh ya. Oh G1 lupa wae kan. Belum tahu Mega nanti Bapak cari tahu Mega yang mana. Ini mah juga lupa. Tahu teh Salsabila, Naila tahu, Agnia tahu, siapa lagi? Belum tahu semuanya Bapak teh. Soalnya nggak pada on cam. Yang kalau PTM tahu Bapak sering lihat di sininya. Lagi nggak yang mau on cam nih? Tadi Agnia udah on cam, ayo Agnia. Sama siapa itu ya udah on cam teh?
Yuk, Agnia. Kita dokumentasi dulu deh. Lumayan nih, berapa orang. Oke, kalau nggak ada, oke kita lihat matanya ke kamera, kita bergaya terlebih dahulu. Oke, siap semuanya. Sinyalnya tuh putus-putus di bawah jadi kayaknya pada hilang. Nah, ada nih. Ini di kalian pada on cam nggak atau bapak aja yang on cam? Soalnya di bapak cuma bapak aja yang on cam deh. Nah, Bapak doang yang on cam. Pantesan. Ayo tuh. Ayo kita udah dulu atau lebar guys. Nah, kuy. Agnia itu siapa? Nggak tahu, bapak nggak suka drakor, jadi nggak tahu. Oke, kalau gitu, sip. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Mega sudah on-cam, Salsabila juga. Ini udah on-cam, mau dokumentasi kali ini pada on-cam lagi. Ayo, on-cam lagi. Serius ini mah, hitungan ketiga, ayo semuanya. Oke, ayo. Tadi kita udah on-cam tapi pada nggak on-cam lagi nih. Ayo. Sendiri. Oke, ayo tuh. Nanti gak apa-apa ya kalau nggak on-cam lagi. Nah, oke.